Halo, halo, kembali lagi di podcast Nerds After Work. Seperti biasa, gue host lo Kevin, dan hari ini gue dijoin sama teman gue seperti biasa. Ojan, halo. Dan welcome ini ke podcast spesial kita, yaitu di mana hari ini kita ngebahas salah satu direktur film yang menurut gue ya, gue nggak tahu menurut Ojan itu salah satu direktur favorit gue untuk di perfilman modern, yaitu Christopher Nolan. Tapi Yeay. gue memanage ekspektasi dari audiens dulu, jangan harap ini konversasi yang mendalam dengan membahas sampai sinematografinya Nolan itu menggunakan perspektif dan dia fokus IMAX itu sangat bagus. Jangan ekspektasi dalam gitu, karena ini sedikit background kenapa bisa podcastnya kayak gini. Jadi si Ojan tadi ya kontak gue dan bilang, Vin, kita bikin podcast yang serius gitu ya, ngebahas film gitu. Terus habis itu mau direktur apa ya? Udah dibilang, oh ya udah, gue bilang gue suggest direktur Nolan gimana? Bagus. Kita ngebahas Nolan, dia approve, kita podcast, dan baru habis itu dia kayak nanya film Nolan apa aja sih, Jir. Oh, itu masih mending. Waktu pas kita tadi briefing, oh iya, gue dengan PD-nya, iya gue udah nonton nih dikit tuh walaupun ini. Emang apa yang nonton? Shutter Island. Terus kayak, emang itu direkturnya Nolan. Iya Nolan kok. Pas dilihat, bukan Nolan. Cakep. Dan gue tadi udah ekspektasi lo kayak apa? Gue niat nanti gue nonton film Nolan yang gue belum tonton gitu loh. Dan lu begitu ke depan gue dengan PD-nya bilangnya, gue udah nonton Shutter Island, kayak gue, oh my god. jadi sadar aja, ini pembicara kita hari ini jadi bukan expert ya. Karena saya itu lebih penikmat film. Penikmat filmnya bukan yang mendalam, tapi kayak oh iya ini filmnya menarik. Yap. Udah. Jadi Kalau saya ditanya soal film paling nggak jauh-jauh dari komennya itu. yap. Ditanya apa? Direkturnya siapa? Saya tidak tahu. Ditanya aktornya siapa? Saya tidak tahu. Yang penting menarik. Ya, dan untuk klarifikasi, ini Ojan yang tadinya menyarankan kita bikin podcast film loh. Yoi. Dahsyat kan? Luar Yap. biasa. Gue hanya mengakomodasi dan mengajuin direktur. Karena gue pikir Nolan tuh direktur yang masih bisa mainstream gitu loh. Ternyata saya tidak mainstream. Iya. untuk gue nggak ngajuin kayak Francis Ford Coppola atau yang lain gitu. Cakep. Siapa lagi itu? Yap. Jadi ya, tapi ini, kalau saya gini berbilang, mohon maafkanlah saya, karena namanya manusia, sumbernya salah. Jadi ya harap maklum. Saya belajar pelan-pelan lah ya. Ya, dan mungkin salah gue juga, lain kali gue ingetin sebelum mau bikin podcast film lagi, gue suruh Ojan buat ngebaca IMDb dulu lah. Oke. Ya. Jadi ini gini deh, untuk Nolan ini lo mau bahasnya gimana? Ya, jadi kita sih mungkin ngebahas aja. Jadi ini ngebahas chill santai aja kita podcast mengenai Christopher Nolan. Jadi tentu apa ya, buat mayoritas mungkin paling kenal dia antara dari ya triloginya Dark Knight ya, yang Batman, bahkan sebelum MCU terkenal dia dulu bisa dibilang franchise superhero paling sukses ya. Tapi juga mungkin terkenal juga dari Inception, dan kita sih ngebahas aja filmografi dia itu filmnya apa aja, yang apa sih film yang paling berkesan buat kita itu kalau film Nolan. Nanti juga bisa dengar apa sih yang favorit Ojan dan apa favorit gue buat masing-masing film Nolannya itu. Tapi mungkin gue sebelum masuk kita ke film Nolan apa-apa, pertama ke lo dulu Jan, karena ya walaupun lo nggak semua film Nolan lo udah tonton, Iya. tapi paling nggak udah cukup banyak lo bisa nonton film Nolan. Mungkin pendapat lo dulu kepada Christopher Nolan sebagai direktur, buat lo kalau style cerita-cerita dia tuh kayak, buat lo pendapat lo gimana nih dia, Christopher Nolan? Kalau buat gue sih kayak ini sih apa ya, untuk kayak contoh yang si ini ya. Ini waktu itu kita obrolin ya. Kalau untuk Iya, cerita sih dia
Oke, Bukan apa? bukan direktur Shutter Island. Oh, bukan. Eh, Tenang, bukan. itu Untuk Martin Scorsese, secara itu Martin Scorsese by the way kalau ada yang nanya. untuk secara apa ya? Kalau buat gue sih agak unik ya. Hmm. Ini makanya dari pendapat gue yang emang nggak terlalu merhatiin. Karena kalau misalnya secara eh, yang udah gue tonton itu kan si Dunkirk itu gue udah. Terus juga untuk siapa? Si Dark Inception Knight. mungkin ya, Dark Knight Dark Knight. pasti. Itu dulu Dark Knight. Ah, Untuk yang si Inception tadi, Inception gue juga udah nonton walaupun gue tengah-tengah lupa. Interstellar juga kayak sempet waktu pas kayak brief ternyata gue udah nonton. Ternyata gue tanpa sadar udah nonton. Menarik juga. Tapi gue sukanya sih kayak dari tadi beberapa pola itu kayak nggak ada. Kadang ada yang director tuh yang kalau yang beberapa gue lihat ya kayak director tuh kayak oh iya gue tipe gue demennya tuh bikin cerita yang kayak kayak gini gitu kayak udah ada type yang udah ada type saklek lah. Kalau ini sih kayak tadi yang tipenya Dark Knight gitu kan. Terus juga tipenya Inception yang iya ya oke lah gitu ya. Terus tipenya Interstellar sama yang baru ini Tenet yang kalau kata orang bikin pusing. Terus juga ada tipe yang ya simple lah gitu bahasanya yang kayak Dunkirk yang film apa ngebahas sejarah kayak buat gue sih agak versatile juga sih dia bisa ngambil tipe apa punya beberapa tipe directing yang ya yang termasuk oke lah gitu. Itu sih kalau buat jadi masih ada unik lah ya yang buat lo kalau iya Nolan. Ya, berarti sih gue mungkin milihnya kagak salah ya. Kenapa? Karena gue ngajuin Nolan. eh Jujur sih gue Nolan salah satu direktur favorit gue sih. Kayak direktur modern gitu lah paling enggak ya. Utama sih gue demennya dia karena dia tuh salah satu direktur gede di Hollywood yang masih mau bikin film buat genre-genre yang masih rada jarang lah banyak iya filmmaker sentuh sekarang gitu loh. Kayak contoh yang kayak history itulah iya kayak ya gue sih simpen aja sih kayak Interstellar lah seapa-apanya mungkin plotnya bermasalah kayak berapa banyak sih direktur top sekarang yang bikin film sci-fi gitu loh yang sci-fi bukan sci-fi kecuali bukan sci-fi adaptasi gitu loh kayak Dune atau yang kayak lain gitu loh kayak dan juga apa kalau kadang yang kayak beberapa director lain kayak ya emang udah sci-fi ya udah sci-fi aja sedangkan ini ah kan ya itu kayak tadi gue bilang ya versatile ya dia ya setelah gue baca gini-gini oh ya dia sebetulnya tipe-tipe ambil story-nya sih nggak ada tipe yang saklek kayak A gitu doang iya oh bisa gini dia bisa gini dan juga ya film-filmnya termasuk passing grade lah dan kalau gue sih Nolan itu sih kayak dia suka nyoba nyentuh hal yang baru kadang nggak selalu berhasil, kadang ada yang bisa bikin bingungin. Tapi kayak paling nggak di tiap movie-nya tuh ada sesuatu yang masih gue senengin gitu loh. Walaupun ada kadang menurut gue kadang ngarahnya ke arah yang aneh gitu loh. Tapi eh, paling nggak dia masih ambisi gitu loh. Ada yang mau dicoba baru gitu loh. Yang kadang untuk banyak direktur itu belum tentu banyak gue nonton filmnya ya. Ya gitu doang sih kayak rata-rata gini rata-rata Uh, kalau buat gue sih director lain-lain tuh suka coba-coba itu di awal aja dan udah ketemu oh gue tuh dengan pattern ini film gue bakal hit ya udah dia muternya di situ aja karena ujung-ujungnya ya uh, bukan ke passion tapi kayak lebih kayak ya udah gue yang penting dapat duit aja iya. itu sih Sama sih. Makanya kenapa gue ajuin Nolan sih karena masih kayak gitu sih dia apa dan dia bisa kayak gitu tuh cuma gara-gara dia di awal karirnya tuh udah kayak ngetop. Ya udah sekarang dia makanya kayak ya udahlah bebas gitu studio film tuh kayak apapun yang taruh nama Nolan itu tuh kayak udah pasti guaranteed sukses gitu loh. Yang makanya dia bisa bikin kayak Interstellar, kayak Dunkirk, kayak yang film sejarah, film sci-fi original yang rada aneh itu tuh kayak selain Nolan tuh kagak banyak gitu loh kayak dan gue sih apresiasi aja sedikit kayak walaupun gue tahu lo Interstellar nggak terlalu itu kayak
Dan gue jujur nggak terlalu juga, tapi kayak gue tuh apresiasi banget Interstellar walaupun itu gitu. Karena itu dia tuh salah satu direktur yang masih mencoba bikin sci-fi original tuh kayak gue pikir abis mungkin dulu ada namanya Stanley Kubrick, kalau lu tahu dia yang bikin The Shining, Oh, The kayak Shining. itu The Shining nonton. soalnya salah satu film sci-fi favorit gue tuh 2001 A Space Odyssey, dan abis Kubrick tuh kayak Odyssey. nggak banyak Bener sih. direktur lain yang nyoba gitu sih. Iya bener sih. Dan gue tuh kayak apresiasinya Nolan tuh kayak di direktur modern tuh dia salah satu yang masih mau coba itu loh, walaupun belum tentu berhasil gitu loh. Ya, tapi mungkin sebelum ya nanti sih mungkin kalau Dark Knight kita akan ngebahas khusus juga gitu ya. Karena tentu ya mau gimana pun kita masih nerds masih harus mau ngebahas Batman lah. Cuma mungkin kalau sebelum mau ngebahas Nolan ya, gue sih mungkin mau ngemasang, nggak tahu nih lu setuju apa nggak. Kalau gue buat film Nolan tuh benchmark kalau gue ngukur film Nolan baru sekarang gitu ya. Itu selalu gue bandinginnya itu pasti sama Inception sih kalau film apa-apa gitu loh. Kenapa? Karena Inception mendewa banget filmnya. Uh, nah ini gue nggak tahu sih, makanya gue milih kata benchmark tapi nggak tahu benchmark apa bener apa juga sih. Kadang Tapi kadang gini, ya, kadang benchmark itu adalah contoh kayak laptop ya, kayak zaman dulu. Oh iya, yang gue benchmark itu gamenya yang Crysis 2 gitu kan, yang gimana yang berat. Otomatis yang udah high end banget dong. Iya. Nah ini begitu nggak gitu? Nah kalau gue benchmark tuh lebih kayak ke standar minimum lah ya. Jadi gue bilang, jadi apa? Standar minimum buat kelulusan gitu ya. Dan kalau Inception tuh gue ngerasa tuh kayak film, walaupun film Nolan paling favorit, paling populer ya di luar trilogi Batman gitu ya. Kayak apa? Inception tuh gue rasa sih itu film Nolan yang paling populer sih ya. Kalau orang mikir Nolan yang tahu selain The Dark Knight itu pasti rata-rata itu pasti yang pertama diketahui itu kan Inception gitu ya. Ya, Nah, betul. gue sih kalau buat Inception sendiri sih walaupun populer, gue ngerasa itu film Nolan yang paling average gitu ya. Bukan jelek ya, tapi kayak menurut gue paling average, jadi paling rata-rata gitu loh. Kenapa makanya jadi gue sebut benchmark, karena gue tuh kalau ngebandingin film Nolan apapun tuh kayak sekarang jadi kayak lebih bagus atau lebih jelek dari Inception gitu aja sih. Kayak apa? Jadi sebetulnya Inception itu lebih kayak passing grade aja ya. Iya, gue ngerasa lebih yang rata-rata sih kalau gue Inception kayak apa? Gue nggak bilang jelek, tapi kayak dari sisi apa? Dari sisi film Nolan gitu ya. Kalau gue nggak bandingin sama direktur lain gitu, itu film Nolan yang paling tengah-tengah gitu sih. Karena gue jujur aja ya, ini buat pendapat gue pribadi. Gue kadang agak bingung sama orang yang mengagung-agungkan Inception. Gue bukannya kenapa-napa ya, karena kayak gue jujur sendiri. Gue nonton Inception. Oke, gue untuk yang world building gue suka. Ya tipe-tipe Dr. Strange gitu kan, yang absurd, yang dunia di bending gitu-gitu gue suka. Tapi gue untuk yang di Inception, story-nya itu gue yang paling bener-bener inget cuman sampai yang waktu pas gue lupa pas kan dia kan masuk mimpi gitu ya. Yang pas keberapa yang mereka mobilnya kayak masuk ke air gitu, kayak terus kayak harus buru-buru ngapain gitu. Nah itu aja gue udah mulai rada lupa. Udah sampai situ doang. Habis itu nggak tahu gimana tengah-tengahnya terus kayak terakhir itu kalau nggak salah yang di ending itu kayak dia jalan di rumah terus ya pendulumnya muter terus gitu, kayak oh ternyata dia masih di limbo. Itu kan endingnya. Iya, tapi gue sebagai clarify itu Ojan yang ngomongnya. Jadi bagi fanboynya Inception, kalau marah Ya dia nggak apa-apa gitu. maksudnya. Ya gue jujur ya makanya itu kan pendapat gue pribadi kan, karena gue nggak tahu kenapa gue nggak terlalu engage sama ini film. Iya. Gue mungkin nanti bisa itu sih kayak ngebahas juga, karena emang itu ada problem di banyak filmnya Nolan sih. Kayak satu kelemahannya Nolan itu gue bilang dia bisa bikin konsep menarik, tapi kadang plotnya dia tuh kadang ya nggak selalu, kadang dia bikin plotnya tuh bisa endingnya tuh agak keluar jalur gitu loh, yang jadi bikin orang antara lose interest atau jadi kayak what gitu loh. Yang gue sih agak ngerasa kalau Nolan kayak gitu. Dan Inception sih malah menurut gue di antara film Nolan ya,
itu yang endingnya paling solid. Karena nanti mungkin gue ngebahas, menurut gue ada beberapa film Nolan lain yang endingnya menurut gue lebih bikin gue bingung gitu loh. Kayak apa, yang apa, ada film lain ya, Interstellar, yang menurut gue endingnya tuh lebih lebih bikin gue garuk pala daripada, dan Inception tuh menurut gue kayak bukan film yang apa groundbreaking juga sih ya. Kayak menurut gue sih kenapa Inception populer ya, kalau lu bandingin dengan film apa, film yang non franchise ya, gue bilang ya, bukan maksudnya di luar Marvel atau di luar DC atau di luar adaptasi dari novel atau apapun. Inception tuh film yang solid sih kalau gue bandinginnya dari apa, dari secara menyeluruh gitu loh. Iya. Kayak terutama pas saat dia rilis gitu loh. Tapi emang gue bilang juga sih, gue setuju sama lo juga kalau dari konsepnya menarik, tapi juga menurut gue sih kalau dibilang original banget sih enggak, karena gue ya malum kerasa banget inspirasi Matrix mungkin yang paling kuat gitu ya, tapi juga bahkan untuk kayak konsep mimpi gitu loh yang kayak masuk ke dalam mimpi orang, kalau gue sih dulu lebih seneng film Matrix apa Paprika? kalau Paprika lebih konsep mimpi sih, karena gue bisa bilang Paprika sama Matrix tuh nggak mirip. Tapi kayak Iya. Inception tuh kayak antara tengah-tengahnya, ada film anime Paprika dulu sama namanya Satoshi Kon direkturnya, sama The Matrix. Kayak Inception tuh gue ngerasa tengah-tengahnya itu loh. Tapi kayak apa, The Matrix tuh masih ada konsep menarik lain yang gue suka, Paprika juga ada, dan kalau Inception tuh gue ngerasa jatuhnya kayak di tengah-tengahnya gitu loh. Kayak apa? Terlalu main aman kah? Gue main aman sih, gue juga gimana ya? Mungkin kalau menurut gue main aman, tapi kalau gue bandingin sama filmmaker lain, gue bilang Inception tuh masih lebih banyak ambil resiko dari film lain sih. Jadi gue nggak tahu itu ngomong apa Dia apa. lebih gini sih bahasa, mungkin lebih kayak dia eksperimen, tapi Iya, nggak mau eksperimen terlalu jauh. kayak kalau Nolan sih gue bilang dia apa? Dia tuh masih eksperimen dari genre, tapi gue sukanya dia tuh ngangkat genre yang nggak terlalu populer banget gitu loh. Kayak apa? Ya kecuali superhero ya, tapi to be fair dia juga superhero bikin Batman pada saat MCU itu belum meledak sih. Jadi apa? Yes. Jadi dia hipster superhero director gitu loh. Nah, ini gue agak nyinggung dikit. Uh, Menurut lo, tapi kalau misalnya dia ngeluarin di film waktu pas Marvel, bisa ngehit sekarang nggak? Menurut gue sih masih bisa sih ya, karena jujur Nolan itu bikin apa, dan ini apa yang gue bilang ya, kayak apa, mungkin orang sih kalau sekarang film DC ada banyak yang kritik ya, karena banyak film DC gue ngerasa sekarang bermasalah itu karena mereka coba ngikutin gayanya Nolan, tapi kayak gak ngerti apa yang bikin filmnya Nolan tuh bagus loh, kayak The Dark Knight itu bagus gitu loh. Dan tone-nya dari film-filmnya Nolan buat Batman paling nggak itu ya, take dia buat superhero tuh beda banget sama take-nya Marvel gitu loh. Sebenarnya kalau Marvel kan lebih yang apa, ya lebih setengah happy rada komedik Lebih gitu ya. colorful, lebih bright lah. Iya, lebih colorful, lebih bright gitu loh yang buat gambaran superhero-nya. Yang kalau gambaran Nolan tuh gue bilang tuh masih apa? Masih beda dari mainstream superhero di Marvel gitu loh. Yang sayangnya itu yang tadinya pengen DC bikin buat Man of Steel sama yang lain-lain. Tapi kayak gue ngerasa tuh kayak mereka tuh pengen niru Nolan tapi nggak ngerti apa yang bikin Dark Knight bagus gitu loh. Kayak apa? Jadinya hasilnya kayak kerasa imitasi gitu semua loh, kayak ya Man of Steel, Batman v Jadi film Superman. setengah jadi nggak sih? Iya, Rata-rata. gue ngerasain kayak gitu. Tapi kalau Nolan sendiri mungkin yang ngeluarin Dark Knight sekarang, gue bilang sih mungkin masih bisa bersaing dengan Marvel sih. Yang malah gue bilang agak nggak fair karena gue ngerasa sekarang Marvel pun yang sejak dia mulai agak serius-serius itu, gue bilang dia malah mulai ngambil banyak inspirasi dari Nolan sih. Jadi gimana ya, agak berputar gitu. Nah, Ya, oke. ya. Tapi ya mungkin itu Inception ya. Gue paling gak mau di awal karena itu mungkin film paling favorit Nolan. Jadi gue mau get it out dulu lah ya, kayak apa, Inception lah ya jadi baseline-nya gitu ya. Tapi mungkin sih kita mulai dari film favorit lo sama gue dulu ya, Jan. Mungkin dari lo dulu, kayak kalau lo mungkin film favorit lo buat
film Nolan apaan yang walaupun mungkin gue udah tebak Yes. apa Langsung lah manusia. ya. Ya, Ya pasti The Dark Knight. The Dark Knight pasti ya favorit Dan lo. ya spesifik bukan trilogi Dark Knight. Bukan trilogi Batman Dark Iya, Knight, tapi ya The Dark Knight. ya film kedua berarti ya. Ya, karena gue jujur aja yang pertama dan film terakhir itu, makanya gue coba ingat-ingat lagi kayak plot yang ketiga itu yang mana ya? Endingnya yang dia lari ke lorong gelap itu bukan sih? Kalau orang gelap, Ya endingnya sih pokoknya apa sih? ada yang si Batman-nya lari kayak Yang meledakin bom nuklir itu loh. gue lupa anjir yang ketiga. Ini kenapa tadinya gue nggak pede begitu lu ngajuin suruh bikin film podcast Jen, karena lu tuh pelupa detail film. Iya bener. Ya nanti gue belajar lebih. Karena ya maksud gue sih kenapa gue suka yang The Dark Knight itu segitu memorable di gue, dan itu kayak emang kayak apa ya, ini apa ya, gue nyinggung The Batman yang baru nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa sih. Gue nggak mau bahas spesifik ya, tapi contohnya kayak ada beberapa adegan tuh ini sih kayak gue suka secara aksinya juga masih oke. Karena kalau yang kayak di The Batman, kalau buat gue sih kayak masih agak kayak nggak terlalu menarik gitu loh. Dari actionnya doang gitu. Itu actionnya dulu. Tapi yang terus yang kedua juga yang secara cerita ya, konflik si Batman sama si Ledgernya juga, si Jokernya juga menarik di situ kan, gimana ya kita bisa lihat yang Jokernya yang benar-benar kayak psikopat, bukan psikopat yang apa ya, kadang kan ada yang dibilang ya kayak gue ngeliat yang Joker yang baru aja ya, Joker yang di The Batman kayak masih agak terlalu kayak dibuat kayak oh iya Joker yang ini tipenya tuh yang deform lah gitu, sedangkan di si Heath Ledger ini benar-benar bisa kelihatan kayak ya orang psycho gimana sih dari pembawaannya gitu. Itu sih yang paling gue ingat untuk film-film Dark Knight ini. Walaupun mungkin ya ini ya apa? Ini yang poin lu waktu itu gue singgung dikit. Secara keseluruhan kayaknya karakter apa ya? Tipikal Nolan ini ya, mengorbankan apa ya? Nggak nonjolin sisi karakter gimana nggak sih? Lebih kayak buat ngejalanin cerita. Tergantung sih ya. Karena kayak Inception malah gue bilang itu dia rada kuat karakter, sama kayak Dunkirk juga gitu loh, kayak Dunkirk sih nggak terlalu sih. Ya. Interstellar sih malah yang ada karakter. Jadi gue sih rada tergantung sih ya. Tapi mungkin sih gue agak kasih kayak Batman-nya, gue kalau setuju trilogi Batman, kalau dari sisi Bruce Wayne sama Batman-nya, karakternya Bruce Wayne sama Batman malah nggak terlalu ditonjolin gitu ya. Tapi emang lebih dia apa, hidup sama mati filmnya tuh gue lebih lihat sih dari filmnya, gue setuju sih. Dan kalau Joker tuh kayak apa, dia bisa bikin karakter antagonis yang menarik banget sih di apa, bahkan kayak di dua film yang lain lah, paling nggak seapa-apanya lu nggak demen apa, kayak menurut gue tuh kayak masih film Batman yang kalau live action yang ikonik tuh antara ya satu abis Joker gitu ya pasti Bane, kalau lu ada inget suaranya itu ya. Ini gue potong dikit sama kenapa gue suka The Dark Knight mobilnya. Karena kalau motor kan yang ketiga kan, Catwoman itu ketiga kan. Enggak, motor kedua. Motor kedua juga ya? Iya. Oh iya itu juga. Ya, ini kenapa gue tadinya nggak pede mengadakan. Saya kalau film bener-bener hanya nonton saja. Karena adanya gue jadi harus rekap film yang lain sama mana-mana. Tapi Ojan nggak mau anime doang sih. Saya ya udahlah, itu di luar latar. Ya kira-kira gitu sih kalau untuk yang The Dark Knight yang buat gue. Jadi selain sisi aksi,
ceritanya juga menarik, di mana pembahasan konflik yang si Joker dan Batman ini menarik. Ya terus yang utama yaitu kalau buat gua Batmobilnya itu loh, sama Anne Hathaway S-nya itu loh. Yang ini safe for work aja, John. Ya, kalau gue sih setuju sih kayak di antara adaptasi Batman ya yang sejauh ini gue lihat favorit gue sih tetap masih The Dark Knight sih, kayak apa tetap adaptasi dari film Batman gitu ya, karena emang dan ini gue malah kenapa gue demen Dark Knight ya, karena jujur kayak kadang suka ada kalau sekarang komik banyak yang marah kalau misalnya karakternya lu nggak sesuai dengan di komik gitu loh. Gue malah seneng Dark Knight tuh karena malah dia ngegambarin Jokernya tuh kelihatan terinspirasi komik tapi nggak sama persis gitu loh. Kayak yang itu makanya kenapa begitu hit. Kalau lu inget dulu Dark Knight pertama kali foto Heath Ledger keluar, orang tuh kan udah kayak pada bete-bete gitu kan ya. Ini ya for info aja. Ini salah satu argumennya Kevin untuk meyakinkan gue nonton The Batman. Iya. Gue tadinya nggak mau nonton The Batman. Tapi akhirnya gue nonton. Karena orang tuh kayak cenderung malah gimana ya? Gue juga adaptasi komik. Gue seneng komik, tapi gue juga menurut gue kalau lu adaptasi ke film, lu nggak usah terlalu setia banget loh sama source material gitu loh. Karena kalau filmmakernya ada konsepnya yang jelas, karakternya lu ubah dikit malah kadang bisa lebih menarik gitu loh. Dan kayak lebih ini sih. Jadi nggak harus lo nggak harus tampil sama persis plek tampilannya, tapi yang penting cara pembawaannya, auranya, kayak kita lihat di Heath Ledger, kayak itu tadi gue bilang. Dia nggak usah excessive gesture gitu. Jadi udah kelihatan dia emang udah orang gila aja. Orang gila psikopat. Dan kayak itu kan intinya kayak Joker ya, tapi kayak gayanya menurut gue tuh kayak nggak usah. Mungkin sih gue yang paling demen, maaf, yang di Suicide Squad, gue lupa namanya siapa tapi gue inget dia penyanyi ya, gue cuma inget dia penyanyi 30 Second to Mars. Gue sih ngefans 30 Second to Mars, tapi nggak aja. Nah, itu gue malah nggak tahu. Band rock aja zaman kita SMA. Gue nggak suka anjir. Lumayan, Jan. Zaman dulu, kalau lo yang penggemar zaman My Chemical Romance, 30 Second to Mars lumayan. Gue nggak nonton gue nggak dengerin My Chemical Romance. Zaman SMA gue tahu sendiri, asik dengerin Beatles sama Ceylon Seven bro. Lanjut lah. Ya, jadi kayak kayak gue sih malah dapet ya itu sih, karena dia nggak terlalu itunya dan karakter Jokernya. Tapi itu sih kadang gue juga lebih ngasih kredit ke Heath Ledger sih ya. Kayak dia nggak perlu eksesif detail gitu, tapi subtle ya itu dari gestur dan auranya aja udah cukup gitu. Kan kalau si Jared Leto kan ya dari rambutnya diijoin terus juga. Iya, itu menurut gue terlalu too much detail lah buat gue. Terlalu too much deh itu. Itu gue tuh kayak gue nonton trailernya, terus habis itu nonton gue tuh kayak kayak kerasa dia pengen niru Heath Ledger tapi nggak berhasil gitu loh, kayak kayak terlalu maksa gitu loh rasa gue. Gue jujur aja itu Suicide Squad ya, gue nggak nonton. Gue nonton di pesawat sih. Kan. Gue rata-rata Aquaman, Suicide Squad, banyak film DC tuh gue nonton di pesawat. Shazam gue juga. Ya, tapi ya kayak itu sih yang gue kayak nggak terlalu kayak gue sih di Dark Knight pasti demennya kayak gitu. Dan Nolan tuh kayak kalau skripnya bagus itu tuh gue ngerasa dia tuh direksinya dia tuh bisa ngebawain hidup adegan tuh bisa banget gitu loh. Dan seringnya kadang kalau Nolan gue ngerasa tuh dia lebih gagal kalau skripnya gagal juga gitu loh. Tapi kalau skripnya kayak The Dark Knight tuh dia dibantu banyak orang gitu karena masih karya DC, itu top notch banget sih kayak gue ngerasanya. Jadi dia tetap harus di backing sama screenwriter yang bagus ya. Iya, dan to be fair rata-rata direktur kayak gitu sih. Kayak dulu Stanley Kubrick ada terkenal ya karena dia minta bantu bikin skripnya dibantu Arthur C. Clarke atau yang lain kayak kalau cuma direktur kadang emang agak nggak fair sih, kayak bahkan Zack Snyder tuh 300 bagus kan karena dia adaptasi skrip sih, dia bukan bikin sendiri.
Jadi ya itu bukan kelemahan Nolan aja sih asli, tapi banyak direktur gitu loh. Uh, ya. Ya kalau dari gue sih itu sih kalau tadi. Kalau buat lo gimana, Kevin? Untuk Ah, film. gue aslinya, nah ini menarik sih, kayak kalau gue tuh film favorit Nolan tuh film yang paling nggak Nolan sih aslinya, itu Dunkirk. Uh, Emang itu nggak Nolan banget ya? Emang kenapa? Karena buat gue itu film oke sih, menarik. karena menurut gue ya kalau film Nolan, terutama film Nolan lain ya, itu film yang berat dialog, berat plot antar karakter, sama berat kayak ada motivasi orang tertentu gitu loh. Sementara kalau Dunkirk tuh gue ngerasa dramanya tuh full cuma dari situasi gitu loh. Dimana di situasinya itu Dunkirk, kalau itu cerita sejarah juga yang benar-benar itu kalau zaman Perang Dunia Kedua itu sebelum Prancis kalau nggak salah ya? ya Prancis tapi ceritanya tentara Inggris gitu loh. Jadi kayak pas pertama kali konflik Jerman Prancis dengan Jerman dengan Prancis dan Inggris, itu Prancis sama Inggris kalah parah, Iya. dan Dunkirk tuh kayak titik di pantai terakhir di mana kayak pasukan Inggris itu harus dijemput kapal balik lagi ke Last standingnya ya. balik lagi ke kepulauan Inggris. Dan itu tuh kalau di sejarah tuh dulu tuh yang banyak jadi bilang titik rendahnya Perang Dunia Kedua tuh di situ, sebelum akhirnya ya mereka nyerang balik masuk ke Eropa gitu loh. Kayak di Dunkirk itu dulu itu titik balik ya banyak dibilang. Dan kayak itu tuh gue ngerasa banget karena itu film perang yang bener-bener tuh cuma hampir satu kagak ada dialog. Ya itu menurut gue Iya. nggak film Nolan banget loh. Kayak, Sama ini yang kalau nggak salah yang satu kali take itu loh. ya, Yang dia lari di field gede. nah, Itu kalau nggak salah satu kali take kan itu? itu 1917 John. Hah? Yang lari di atas parit bukannya. Bukan. Lu jajan ke 1917. Oke, nggak tahu itu makanya gue Karena ketukar. film perang juga. gue hati-hati nih lo kalau sekarang nyebut itu. Oh, iya, Sejak iya. lo bilang gue udah nonton Shutter Island filmnya Nolan. Ya udahlah, anggap gitulah. Ya, tapi sih gue yang jelas sih itu Dunkirk gue demen karena ya nggak tahu ini mungkin nggak ngejek Zayn Malik juga ya, karena jujur Why? Dunkirk tuh I don't know, mungkin ini gue bukan fans One Direction ya karena gue bukan anak remaja 15 tahun. Uh, tapi kayak gue tadinya rada khawatir begitu denger, karena gue nggak tahu ya Zayn Malik bisa acting apa enggak, dan gue nggak tahu ngejek kayak, jadi gue pikir kayak gimana ya dia bisa bikin Zayn Malik jadi aktor yang touching, dan oh ya udah gue bikin peran yang dia nggak terlalu banyak ngomong. gue rada bikin pas nonton Dunkirk kayak gitu, kayak oh iya bisa sih lo bikin film gini dia ngomong cuma beberapa patah kata. Kayak Iya, gue nggak iya, tahu. iya, iya. Jadi intinya kayak nggak usah banyak bacot aja udahlah. Iya, tapi gue demen, dan jujur gue jadi fansnya Zen di situ, sama dengan sisa fans Wandi. Kayak di Dunkirk itu kayak gue ngerasa kayak gitu, makanya menurut gue nggak film Nolan banget karena dialognya tuh minim banget, dan pure dramanya tuh kayak dari situasi aja, gimana mereka bener-bener cuma, kalau gue lihat tuh plotnya paling simpel loh Dunkirk, kayak dibanding plot Nolan lain, karena plotnya tuh cuma satu, mereka tuh cuma pengen lari, itu aja loh gitu, Iya. kayak kagak ada twist, kagak ada apa, cuma itu aja, mereka pengen lari dan gimana bisa mereka sampai lari gitu loh. Kayak, dan adegan terakhirnya cuma gitu aja, mereka bisa berhasil lari dan di kereta cuma kayak lega gitu doang loh. Kayak menurut gue tuh kayak simple banget loh, dan itu film Nolan yang paling nggak Nolan loh. Kalau lu bandingin sama The Dark Knight aja atau Inception, itu kan pasti ada plot. Oh ya, saya mau masuk mimpi, di mimpi saya masuk ke mimpi, dan di mimpinya saya masuk ke mimpi lagi. Kayak rasanya film Nolan tuh yang bener-bener paling simple tuh Dunkirk buat gue gitu loh. Dan kalau dia cuma fokus di sinematografi, ke suara sama yang lain, itu kayak top notch ya banget Nolan gitu loh di situ, kayak ya udah dia cuma fokus pure ke emosinya gitu aja, yang kadang kalau bukannya gue nggak suka ya, kayak Dark Knight gue masih suka dialognya tuh pada bagus banget, tapi kayak kadang di film Nolan yang lain kadang gue ngerasa kayak ini kebanyakan dialog deh, kadang-kadang kayak menurut gue tuh lebih baik lu nunjukin emosi aja kadang udah cukup gitu loh, walaupun padahal asli gue fans dialog loh.
sama ini tahu ini gue kan tahu sendiri kan, gue agak lupa detail film ya, suka ketukar lebih tepat. Kalau nggak salah di situ ada Tom Hardy ya. Gue lupa deh, gue nggak inget deh Jen. Tom Hardy, coba bentar. Alhamdulillah jadinya nanyain malah jadi gue yang mesti itu. Kalau Oh iya, ada Tom Hardy kan. pilot. Oh iya dia main pilot. Dia jadi pilot dan di situ kan dia oh berarti benar gua. Di situ dia kalau nggak salah kan dia jadi pilot. Dimana kalau yang pilot itu kan dia kan yang bisa kita lihat kan cuman matanya doang kan. Iya. Nah di situ syarat dialog ya dialognya dikit, tapi si Tom Hardy itu bisa ngegambarin emosi dia itu dari matanya itu sih. Jadi kayak ada beberapa yang ini kayak ya kita bisa lihat situasinya itu cuma digambarkan bukan dengan kata-kata, tapi kayak ya dari ekspresi si karakter. Suka di situnya sih gue kalau untuk Dunkirk ini. Lo aduh Jan, gue jadi kesannya harus mengejek Tom Hardy juga sih. Abis udah ngejek Zen, kayak gue sih setuju sama poin lo ya, tapi kayak gimana ya? Ini mungkin feeling gue kan. Si Tom Hardy itu juga kalau nggak salah jadi band ya. Iya, karena Tom Hardy itu maaf kepada fans Tom Hardy, gue tuh selalu ngerasa Tom Hardy, gue sih setuju sama lo tadi komen lo yang dia kerasa emosinya nggak lihat dari dialog, tapi tuh peran favorit gue Tom Hardy itu rata-rata efek peran di mana dia nggak banyak ngomong juga bener, sih. Kan? Jadi kayak makanya gue jadi ingat kayak band itu aja kan kalau nggak salah dia juga kan. Iya, band dia juga dan itu ya dia congornya ditutup gitu loh. Dan ironisnya ke gue ya, Ben tuh peran Tom Hardy yang paling banyak dialog loh. Oh serius? Itu masih termasuk yang paling banyak dialog? Paling Venom kalau lo bilang dia lebih banyak ngomong lagi. Ya itu beda lah. Itu emang dia jatuh karakter utama. Tapi kalau peran Tom Hardy lain yang gue mikir yang dia bagus juga itu Mad Max. Dan itu lebih hampir nggak ada dialog lagi. Iya. Bener. Udah gitu-gitu dong. Dan jujur gue, maaf bagi fans Tom Hardy, gue tuh malah nggak terlalu senang di Venom karena gue ngerasa tuh kayak mikirnya tuh kayak anjir Tom Hardy tuh kadang ngomongnya kebanyakan deh, kayak entah kenapa gue pikir tuh kayak Tom Hardy tuh lebih bagus perannya yang dia nggak terlalu banyak dialog gitu. Cuman nampilin muka sangarnya aja udah gitu ya. Iya, dan satu-satunya peran dia yang masih terkenal dialognya itu Ben ketika dia suaranya diubah terus kayak mulutnya ditutup. Congornya ditutup. Congornya ditutup. Dan itu kayak gue pakai gara-gara lo tuh gue jadi pikir kayak peran Tom Hardy apa lagi ya dia kagak pakai yang dia dialognya banyak. Yang gue mikir Ben, kalau enggak Venom. Jadi yang satu yang perannya dia masih dialognya banyak yang menurut gue jadi rada filmnya biasa-biasa aja, sama Ben yang suaranya dia diubah. Oh iya, yang Mad Max iya. Iya, kayak kalau Mad Max lebih minim dialog lagi Tom Hardy. Kayak gue rasa jadi intinya dia lebih cocoknya yang karakternya nggak usah banyak ngomong, tampilannya dari ekspresi muka aja ya. Iya. Gara-gara lo sih gue aja nggak nyadar lo kayak sampai saat ini. Iya, gue nggak, rasanya tuh gue kalau film Tom Hardy yang dia ngomong rasanya gue nggak terlalu banyak ngefans. Yang gue ngefans satu-satunya Ben. Terus itu bukan itu suara dia diubah kayak. Nggak tahu lah, bagi yang ngefans suaranya Tom Hardy natural nggak apa-apa, tapi gue di Venom entah kenapa ke suara begitu denger dia ngomong tuh rasanya aneh. Kayak mungkin sih gara-gara itu sih, karena Venom tuh film Tom Hardy yang paling baru gue nonton sih, abis Mad Max, abis Dark Knight, abis Dunkirk gitu loh. Kayak, dan gue pas gue nonton Venom tuh gue selalu ada yang rasa aneh deh, kayak rasanya ada yang aneh deh tiap kali Tom Hardy ngomong. Kayak gue baru nyadar. Ini aja gue yang kocaknya itu tadi. Ini gue sambil browsing iseng. All Tom Hardy's movies ranked gitu kan. Dan karena dari pertanyaannya ada people also ask kan, what is Tom Hardy's best movie? Nomor 1 Mad Max Fury Road. Yang kedua Dunkirk. Iya. Kayak oke, poin lo terjawab. Iya.
karena jujur gue masuk ke Venom tuh kayak tadinya salah satu alasan gue nonton Venom tuh karena diajak ada teman gue ya cewek, terus dia bilang, lah Tom Hardy main. Terus kayak, iya sih gue senang ngefans Tom Hardy. Terus kayak pas lu bring, tapi gue nonton Venom tuh kayak gue ngerasa, kenapa ya Tom Hardy rasa gue nggak seaktor sehebat yang sebelumnya ini. Dan begitu lu bilang ini gue baru nyadar, oh iya sih di peran dia sebelumnya yang gue tonton dia tuh kagak pernah banyak ngomong sih. Gara-gara lu bring up itu tuh gue jadi baru nyadar. Ya paling nggak kita ada poin baru lah yang kita ngehin ya. Ya itulah buat yang apa sih Dunkirk buat itu gue ya kayak ya itu sih yang favorit gue yang padahal film Nolan yang nggak terlalu Nolan sih kalau gue bilang karena paling minim dialog dibanding yang lain sih ya. Nah mungkin tapi gue abis ini juga pengen ngebahas dikit film Nolan yang ini gue lebih agak mix ya. Yang dua-duanya sih jujur dua-duanya masih film yang gue enjoy, nontonnya gue dua-duanya masih enjoy. Kalau dibanding sama film lain, ini masih film yang gue bisa kategoriin bagus ya. Tapi jujur kalau di antara film Nolan yang mungkin agak mixed review gue yaitu Interstellar sama yang baru-baru ini Tenet sih ya. Gue Tenet belum nonton, jadi gue nggak bisa komen. Tenet ya mungkin Interstellar sih ya kayak karena lo udah nonton Interstellar sih ya. Kayak ini sih mungkin film yang kalau gue gimana ya, di satu sisi tadi yang udah gue bilang ya, ini gue apresiasi karena ini genre yang jarang orang bikin ya. Kalau film, berapa banyak sih yang bikin film ini kayak gue mikir tuh, tadi gue Google paling yang selain Interstellar dari berapa tahun terakhir yang masih kayak space kayak gitu, paling Gravity doang. Yang apa, kayak yang kabelnya diputus itu bukan? Iya, Sandra Bullock. Dan gue jujur masih lebih prefer Interstellar sih daripada Gravity sih. Kayak nggak tau lah kalau lu masih preferensi Gravity nggak apa-apa lah, tapi kayak gue masih lebih prefer. Nggak, gue boring nonton itu. Gue aja nggak tahu. Gravity apa Interstellar? Gravity. Interstellar ya. Kan ternyata kan gue nonton sampai akhir. Gitu. Iya. Gravity nggak kayaknya. Gravity gue lebih kayak buat apa sih? Show VFX gitu aja sih, kayak special effect-nya keren, tapi kayak selain itu gue nggak terlalu ada yang gitu sih. Kayak ya udah special effect-nya bagus gitu loh, lo kayak di luar angkasa beneran, tapi sisanya gue nggak terlalu ada yang gue perhatiin gitu loh. Kayak sementara kalau Interstellar ya, ini sih gue ngerasa Interstellar tuh malah film yang Nolan banget sih, karena satu dia punya plot yang rumit, konsepnya sih ada yang menarik, terus dia dialognya cukup berat, banyak eksposisi. Itu yang gue bilang malah film Nolan banget kayak apa? Karena gue ngerasa film dia yang lain kayak gitu, Inception, Dark Knight, Tenet, itu tuh kayak ada lebih banyak yang kayak di sisi itu sih. Kayak tapi mungkin kesan lo dulu kayak kalau lo kesan lo Interstellar gimana? Karena tadi kan kesan gue udah bilang gitu loh. Gue jujur aja salah satu kesan gue mungkin yang membuat gue apa ya? Gue jujur aja pas tadi briefing. Ya kita bahas dikit ya pas tadi briefing gue udah sempat bilang gue nonton Interstellar tapi kayaknya karena film serius gue nggak nonton sampai akhir gitu. Terus pas kita ngobrol-ngobrol lagi ini endingnya ini bukan kayak ini, oh ya udah berarti gue nonton sampai akhir karena ada jadi kayak gue kayaknya ini kayak tadi kan banyak dialog berat kan ciri khasnya Nolan. Dan di film Interstellar ini lumayan banyak kalau nggak salah ada agak-agak banyak ngobrol ya teori fisika gitu ya. Iya. Dan itu yang buat gue kayak anjing lah, gue mau nonton buat menikmati gitu kan. Itu gue lagi mungkin waktu itu lagi mode gitu karena kadang gue suka juga ngeliat materi-materi gitu tapi kayak gue lagi mau nih ya. Jadi kayak gue hilang fokus. Ya tiba-tiba lo kok gini gitu sih kalau yang buat untuk si Interstellar ini. Dan gue sih nggak nyalain lo sih, makanya kenapa gue menanya lo, karena jujur gue juga setuju Jan, karena dan ini gue buat ngedefense sedikit ya, gue aslinya nggak masalah kayak kalau ada misalnya film tiba-tiba monolog kayak ngejelasin teori ini dari teori fisika atau teori apa, menurut gue itu malah bikin film menarik. Iya. Tapi kadang Interstellar tuh gue ngerasa karena Nolan agak bener-bener dilepas, dia tuh jadi kayak sisi itu tuh kebanyakan gitu loh. Kayak menurut gue kalau porsi
ya itu tadi yang lu bilang kayak ngejelasin kayak terlalu masuk ke situ. terlalu itunya dikurangin aja gitu dikit. Mungkin tuh orang-orang jauh film itu lebih apa? Lebih banyak orang yang lebih lebih Bisa seneng sih. dinikmati lah. Kayak dan itu gue ngerasa itu lebih kayak preferensi Nolan sendiri gitu sih daripada apa kayak padahal ya gue sih seneng kayak kalau ada film yang bikin gue seneng film Nolan tuh kadang juga itu kayak nggak terlalu banyak direktur yang senang pakai eksposisi dialog ngejelasin teori ini. Kayak kadang gue tuh malah seneng kayak gue fans sci-fi dan gue seneng kalau ada kayak gitu, tapi Iya, benar. di Interstellar tuh menurut gue itu ya terlalu banyak sih yang nyampe kadang nyampe gue pun itu sebagai fans sci-fi pun tuh kayak oke ini too much gitu loh, kayak apa lebih baik tuh lu kayak gitu lu tunjukin aja yang padahal kayak special effects Interstellar tuh udah bagus tuh, kayak lu kayak tahu kalau apa efek dia ada yang ngelambangin black hole itu loh, Jan. Itu ini itu sedikit fun fact aja, itu tuh kayak nyampe dipuji NASA loh, kayak karena dia tuh baru-baru kerja Yang Event Horizon-nya situ. karena ya ini aja sedikit aja kayak itu kayak gue tuh ngefans science juga, dan kayak di science tuh ya lu aslinya nggak bisa ada gambaran black hole asli gitu lu tangkap di teleskop gitu loh, karena black hole secara prinsipnya itu dia narik cahaya, jadi lu nggak bisa lihat di teleskop. Jadi Nolan tuh buat bikin efek gitu, itu tuh dia ngobrol langsung sama fisikawan teoritis yang menurut teori fisika dia tuh ngegambarin secara fisik bentuk black hole tuh kira-kira gimana. Dan itu tuh nyampe dipuji NASA, yang menurut gue tuh kayak ya itu lu udah bikin kayak prop sama efek sebagus gini, menurut gue lu nggak perlu eksposisiin lagi gitu loh. Karena kalau lu eksposin jadinya tuh dokumenter bukan jadi film gitu Ya loh. benar-benar. Yang padahal kayak lu udah bikin VFX yang keren banget gini dan ternyata nggak usah dieksposisin, atau bukan nggak usah eksposisin tapi kayak kurangin dikit aja gitu loh. Ya itu sih kayak gue suka ya apa film-film dengan teori fisika gitu. Cuma kayak kalau nggak salah itu kan di paruh awal ya kalau nggak salah. Itu terlalu banyak teori fisika itu, jadi kayak gue kayak udah tai. Iya. Dan gue sih nggak nyalahin lo di situ, kayak karena gue juga mikirnya tuh sama gitu tengah-tengah itu, dan Mungkin tapi sih gue gitu. Itu kalau dikurangi dikit mungkin gue bisa lebih memorable ceritanya. Iya, dan makanya sih ini gue kayak ngerasa, tapi sih gue masih apresiasi Interstellar sih ya, karena nggak ada tadi ya gue bilang kayak nggak ada filmmaker yang coba bikin kayak film kayak gitu loh selain Nolan gitu loh, kayak paling nggak sekarang. Dan makanya tadi kenapa gue bilang kayak 2001 A Space Odyssey yang gue mention itu loh, Jan, karena Iya, Interstellar tuh gue lihat banyak bagus banget banget itu. inspirasinya dari situ. Dan kalau lihat kayak 2001, dia bagusnya tuh karena dia nyentuhnya juga topik yang sama kayak gitu, dia nyentuh ada kayak time travel, ada nyentuh kayak apa AI, ada nyentuh yang banyak teori-teori yang itu, tapi dia tuh eksposisinya nggak pakai dialog gitu loh, tapi lebih kayak dari banyak adegan-adegan terpisah. Iya. Dan malah kalau lu nonton 2001, Digambarin dari suasana kan kalau nggak salah. iya dari suasana. Dan malah kalau 2001 itu dia ngejelasin beberapa konsep yang malah di film itu nggak dijelasin langsung, yang bahkan ada beberapa adegan yang bikin bingung, tapi orang tuh malah jadi cari tahu kayak adegan ini tuh artinya apa sih, ternyata tuh dia coba ngegambarin konsep metafisika atau konsep apa yang dia nggak ngejelasin secara langsung, tapi cuma dia tunjukin secara ambigu di film itu. Tapi kayak itu tuh buat gue tuh kayak apa bikin gue merinding gitu loh begitu gue nonton, kayak gue nggak ngerti ini artinya apa, tapi kok menurut gue ada sesuatu yang aneh gitu loh. Dan begitu gue cari tahu lebih jauh itu ternyata gini gitu loh. Jadi kayak dan Nolan tuh gue rada ngerasa tuh dia kayak apa, enggak, gue pengen tuh lu harus tahu cuma dari film gue, jadi terpaksa dia eksposisinya nambah gitu loh, kayak cuma yang ngebedain dia sama 2001 tuh itu sih kalau gue ngerasa di Interstellar gitu loh. Secara pengolahan detail-detailnya sih. Iya, kayak eksposisinya aja gitu loh, kayak ini film gitu loh, lu nggak perlu jelasin kayak ini dokumenter science gitu loh, kayak kalau gue dan ini juga yang sama sih, kalau lu belum nonton ya, tapi sama yang gue lihat kayak terjadi di Tenet sih, kayak Karena kalau gue jujur aja nanya beberapa orang soal Tenet, jawabannya kayak gimana menurut soal Tenet? Wah pusing gue ceritanya gitu. ya dan jujur kalau Tenet tuh
konsep science fiksinya tuh lebih aneh daripada Interstellar. Karena seapa-apanya Interstellar ya, Jan, kayak nggak tahu lah, mungkin ini sih lebih gua karena gue dulu ngefans kosmologi dan astronomi zaman kuliah. Kayak yang makanya gue apresiasi banget Interstellar tuh kayak dia nunjukin kayak perbedaan aliran waktu, perbedaan. Jadi begitu Oh dia iya, dekat black hole itu waktu bergerak lebih lambat dari lain. Itu tuh iya, konsep iya. fisika asli loh yang Iya. Karena kayak kayak digambarin kan kalau lo di bahasa di Event Horizon itu, lo badan lo kayak ketarik kayak ya udah kayak waktu berhenti rasanya. iya, dan nggak usah kayak gitu aja. Yang Interstellar tuh yang paling menarik gue yang dia ke planet yang di planet cuma berapa menit tapi tahunya di Iya, bumi itu udah berapa 7 puluh tahun. tahun, 7 tahun di bumi lewat gitu loh. Mm. Dan itu konsep asli yang bener kayak yang nyampe tuh NASA, gue pernah ada lupa 2 tahun lalu gitu ya. Karena bahkan di kita aja di bumi sama di luar orbit itu tuh ada perbedaan aliran waktu loh. Jadi kayak Iya. satelit di luar bumi tuh waktunya bergerak lebih cepat dari kita. Dan nyampe NASA tuh kayak ada berapa tahun lalu ada eksperimen keren tuh dia, jadi ada 2 astronot, dua-duanya kembar, tapi mereka eksperimennya tuh coba yang satu diukur pertumbuhan Iya, iya. Kayaknya ini ketuanya. gue pernah dengar. Jadi mereka dilihat pertumbuhannya tuh sama begitu di bumi, tapi yang satu keluar angkasa untuk berapa tak bulan, terus yang satu tetap di bumi, terus begitu Kalau nggak salah kembali, yang satu lebih tinggi ya. iya, jadi yang satu lebih tinggi, kayak bisa ngelihat ada perbedaan pertumbuhan sama sama lewatnya waktu itu dilihat dari 2 orang kembar gitu loh, astronot kembar. Kayak menurut gue tuh jadi kayak shit, ini keren banget loh. Dan kayak kalau Nolan tuh ya tentu versi ekstrimnya gitu loh ya, yang udah nyampe berapa menit bisa 7 tahun Yang gitu loh. gue yang sukanya itu kayak penggambaran tiap detik itu kalau nggak salah 1 hari lewat itu. Iya, 1 hari lewat apa 7 detik lewat gitu. yang memang sih itu kayak ekstrim banget itu, makanya dia dan gue apresiasinya makanya kayak supaya lu ekstrim itu tuh lu harus deket kayak massa yang berat kayak kayak black hole gitu loh. Karena kalau cuma lu di bumi sama di luar bumi itu bedanya tuh cuma kayak seperberapa mikrodetik gitu loh per hari gitu loh. Kayak perbedaannya itu kecil banget gitu loh. Kayak jadi lu harus bener-bener ke situasi ekstrim, tapi kayak Nolan tuh dari sisi world buildingnya Interstellar tuh kayak dia masih usaha Iya, loh emang gitu. ya. Dan Tenet juga sama kayak gitu loh. Cuma itu yang tadi gue ngerasa itu kayak konsep dia terlalu pengen ngejelasin konsepnya itu yang kadang eksposisinya kebanyakan gitu loh. Emang kalau agak disinggung dikit deh, Nah, Tenet itu yang bikin pusingnya apa? nah Yang lo kalau bilang Tenet agak aneh. ya karena gimana ya, kayak lebih teoritis fisika lagi sih ya. Jadi kayak kalau Interstellar tuh paling nggak masih berdasar kayak ada ilmuwan yang observasi loh, bener loh kalau lu deket bintang ini waktu bergerak lambat. Jadi masih sesuatu di dunia real yang kita lihat gitu loh ya. Iya. Tapi kalau Tenet tuh dia ada konsep gitu ya, ada bilang konsep entropi terbalik gitu loh. Kayak kalau lu ingat fisika, jadi intinya sih kayak fisika tuh lu teoritis tuh kayak dibilang entropi tuh kayak energi internal di dunia, di mana tuh kayak selalu dibilang tuh kayak kalau di dunia tuh entropi itu cuma bisa naik doang, lu nggak bisa bikin entropi turun. Kayak itu tuh melambangin disorder, dan entropi itu berhubungan dengan waktu. Kayak kenapa waktu itu kita cuma searah, itu karena kita bergerak di dunia yang entropi selalu meningkat. Uh, tapi ada konsep yang benar-benar teoritis itu kayak dibilang tuh kayak kalau entropi kebalik, entropi mengecil, jadi secara teknis tuh lu bisa aja kayak ngebalikin waktu gitu loh. Tapi itu kayak konsepnya tuh teoritis banget gitu loh. Yang bahkan gue tuh kayak nontonnya kayak oh my god, ini lebih ini science-nya tuh lebih kayak lebih kayak Sains yang ngawang, yang sains yang sains bahkan teknik, bukan teknikal jatuhnya apa ya? teoritis, benar-benar Theoretical, teoritis. theoretical banget. Yang yang ini tuh kayak yang ngomongin tuh kayak zaman dulu ada kalau Stephen Hawking tuh dia cuma saya duga gitu loh, tapi dia nggak bisa Iya. ngebuktiin juga gitu loh. Kayak dari kalkulasi dari ya secara teknis bisa. Tapi Bahasanya tuh semua banyakkan probability-nya. Kemungkinan, saya duga. iya, saya duga atau bagaimana, terus Ya gimana. probability jatuhnya. Yang bahkan nggak ya kalau gimana kita ngebalikin waktu itu kayak ya konsepnya sih keren. Kalau sebagai konsep doang tuh kayak keren. Yang gue sih seneng kayak kalau ngedenger ada kayak Stephen Hawking atau fisikawan lain ngomong
gimana kalau kita di dunia yang waktu alirannya kebalik gitu loh, kayak apa, kayak konsepnya menarik, tapi begitu ditranslasi jadi film itu kadang jadi agak bingungin gitu loh, kayak Lo ini gua OOT dikit ya. Lo hmm, tau nggak yang gimana kalau kita hidup di waktu yang ini kebalik? Gue terus kebayang kayak ini, yang apa Case of Benjamin itu film. iya. Nah, Benjamin Button tuh kayak aslinya ngebahas itu sih, kayak tapi dia ngebahas dengan contoh dunia real, kayak Benjamin Button tuh kayak, dan itu sih lebih masuk ke, tapi kalau Benjamin Button tuh lebih dari isi filosofi gitu ya, kayak intinya tuh dia tuh kayak yang ngeliatin aja ya, kayak hidup lo tuh kenapa tuh kita mikir kayak hidup tuh akhirnya di masa tua dan awalnya di masa muda. Padahal kalau dia lihat kan akhirnya kita mulai dari nggak bisa apa-apa dan akhirnya tuh nggak bisa apa-apa, itu kan aslinya sama kan ya gitu ya. Iya. Kayak tapi kita tuh kenapa kalau kita ngeliat hidup tuh kayak kalau orang tua nggak bisa apa-apa tuh tragis, tapi bayi yang belum bisa jalan tuh apa, memberi Hal yang harapan gitu loh. Padahal kayak aslinya itu kan kita cuma siklus doang, dari kita nggak bisa apa-apa bisa melakukan sesuatu, tapi begitu waktu lewat ya apa, kita nggak bisa apa-apa lagi. apa-apain lagi. Dan Benjamin Button tuh kayak tapi lebih dari sisi filosofi gitu loh. Iya. Dan kalau di fisika sih ada yang ngebahas itu, kayak gue kayak apa, Stephen Hawking tuh kayak pernah ngomong kayak kita lihat waktu kayak gitu itu lebih karena persepsi kita ngelihat waktu tuh ke depan. Tapi kalau kita lihat waktu ke depan ke belakang dari kebalikan itu juga aslinya sama aja. Kita lahirnya tua, matinya muda. Cuma bedanya kalau kita lihat waktu kebalikan gitu loh. Kayak kalau gue sih konsepnya itu menarik gitu loh. Tapi apa, lu translate ke film nggak selalu, belum tentu apa belum Iya. tentu berhasil gitu loh yang apa. Nah, kalau Tenet gue rada lebih ngerasa, walaupun sih menurut gue kalau lu mungkin enjoy karena actionnya lebih banyak sih, Jen. Kayak apa? Actionnya lebih banyak ya. Ada yang, tapi jadi gue ngerasa itu kayak lebih filmnya lebih nggak konsisten gitu loh. Jadi antara antara action sama eksposisi sama konsep fisika ya kayak gitu. Jadi kayak sementara kalau Interstellar tuh kayak nggak ada action tapi ya oke filmnya itu, tapi memang gue ngerasa eksposisinya kebanyakan gitu loh. Nah, ini berarti dibalikin dengan argumen sebelum. Hmm. Si Tenet ini, kalau Interstellar tadi oke. Si Hmm. Tenet ini posisinya di bawah sama atau di atas dari Inception? Ah, nah ini opini pure gue ya. Nggak apa-apa lah. Um, Namanya kita juga punya hak buat ngomong. Jujur sih gue masih bisa bilang Tenet sama Interstellar di atas Inception sih ya. Di Uh, atas. kenapa gue gitu? Karena menurut gue apa, kalau secara film, kalau misalnya gue harus nge-review film ya, gue bisa bilang apa? Gue bisa bilang Inception film yang lebih bagus. Gue bisa bilang gitu. Kalau apa? Kalau gue nge-review film objektif gitu ya. Ya. Tapi kalau buat gue personal, gue tuh lebih nyari film yang dia eksperimental lah, mungkin nggak berhasil, tapi paling nggak dia ada coba sesuatu yang baru gitu Ya. loh. Dan Tenet sama Interstellar tuh kalau buat gue tuh kayak ngecek dua-duanya gitu loh. Untuk sebuah film eksperimen dengan hasil yang kayak gini, masih Hmm. termasuk berhasil berarti ya. Ya kalau buat gue. Tapi jujur kalau misalnya orang nanya gue, film Nolan yang bagus apa ya? Gue nggak bakal bilang, gue nggak bakal rekomend, lu coba nonton Tenet atau Interstellar. Gue nggak bakal, kayak misalnya lu kalau nanya gue kayak gitu, gue nggak bakal bilang, Tenet gue harus nonton nggak ya? Kayak kalau lu belum pernah nonton film Nolan, gue saranin sih Inception aja sih. Kayak apa? Cuma kayak kayak gue ngerasa tuh Tenet tuh kayak buat fans beratnya Nolan gitu loh, yang kayak udah tahu ya, lu tau lah brand gue bikin film kayak gimana, Udah tahu ekspektasinya lah. gue tau ekspektasinya bakal ada banyak masalah, tapi kalau lu enjoy yang jenis brand film gue, lu bakal enjoy Tenet sama Interstellar. Tapi kalau lu apa pengen enjoy film yang secara utuh strukturnya konsisten, gue nggak rekomend dua-duanya. Karena Interstellar pun gue tuh kayak ketiganya apa, bagian ketiganya tuh gue juga bilang, shit ini endingnya aneh banget sih Interstellar. Sumpah, itu kayak tadi gue sempat ngobrol sama lo kan, kayak dia nembus Event Horizon itu ke Iya. intinya black hole aja, gue kayak kok ya kayak Uh, gini lah awalnya, oke gitu, kok makin lama makin warna-warni gak jelas gitu, terus rak buku anjing. ini ya ini makanya sih tadi yang gue bahas sih kayak
Nolan tuh bagus naikin konsep sama sinematografi sama ngebawa cerita. Tapi kalau skripnya dia agak kemana-mana gitu, akhirnya filmnya jadi kayak gitu sih. Kayak apa? Karena gue ngerasa kayak Dark Knight sama Inception tuh itu dia kuatnya tuh di skripnya loh. Jadi kayak scriptwriter-nya tuh kayak gue tahu mulainya gimana, gue tahu ending ceritanya gimana loh. Iya. Sementara kalau Tenet Interstellar tuh gue ngerasa ini cerita yang gue ada konsep menarik buat cerita, tapi gue masih agak kurang yakin tuh endingnya gimana. Dan akhirnya di endingnya ya jadi agak mix gitu loh kalau menurut gue gitu loh. Nggak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa. Daripada endingnya Omid itu. gue ngerasa Interstellar tuh endingnya agak omid itu malah. Kayak dia masuk ke ruangan gelap yang kagak jelas. Terus itu feeling gue loh. Iya, bener. Interstellar tuh malah kayak pas udah lewatin ruang gelap, iya. nyala semua kan lampu, Iya. sinar-sinarnya. Kayak, itu. Gue ngerasa Interstellar tuh malah kayak gue malah nggak kaget kalau tiba-tiba ada yang tepuk tangan itu Interstellar abis dia masuk black hole gitu loh kayak. Cuma itulah sama dan asli sih bagus sih lu nge-bring up Eva karena gue ngerasanya kayak gitu. Tenet Interstellar tuh kayak Eva gitu loh. Ada konsep menarik, endingnya kacau, tapi gue Oke, pas lo gambarin tadi, gue punya konsep menarik, tapi gue belum tahu nih mau arahnya kemana. Iya. Udah dijalanin, kok gue bingung ya lanjutinnya gimana. Ayo, udah gini aja lah. Cuma kalau buat gue kayak lu kalau misalnya lu orang yang kayak gue yang lebih cari kayak gue sih nggak mungkin karena gue karena asalnya dari anime ya mungkin ya, dan anime tuh gue udah kebiasa banget ending jelek karena kalau lu dulu besar di tahun 90-an 2000-an banyak banget dulu anime yang endingnya kagak jelas. Jadi gue tuh kalau ngenilai suatu karya tuh gue nggak terlalu nilai dari ending sih, kayak apa, gue lebih apresiasi kalau konsepnya menarik secara keseluruhan ya. Dan itu gue masih bisa nilainya lebih bagus daripada kalaupun misalnya bilang ini, makanya gue kenapa kalau Game of Thrones gue nggak sebenci orang lain gitu loh, kayak kalau lu nggak nonton Game of gimana pun juga kalau nggak salah Game of Thrones tuh 8 season ya. Iya, dan season 8 orang tuh kayak pada benci gitu semua loh. Dan ya, kan 8 season. Lu di 8 season oke lah jelek, tapi kan untuk yang 7 season pertama kan bagus kan. Iya, jadi kayak gue makanya kalau ngomong Game of Thrones tuh kayak, dan orang tuh sekarang kalau Game of Thrones tuh sekarang kayak ngomongnya tuh kayak Game of Thrones sampah, Game of Thrones apa, kayak kalau gue sih gue masih enjoy 4-5 season pertama sih. Jadi ya udahlah, gue sih nggak bilang season terakhirnya bagus, tapi ini lebih banyak enjoyment yang gue dapat daripada mayoritas show yang lain gitu loh. Kayak jadi gue masih bisa lebih apresiasi gitu loh. Lu tonton Arrow. Iya. Gila, 7 season ya. Gue cuma kuat sampai season 3 atau season 5. Tapi gue makanya gitu, kayak gue sama kayak lo, kayak season 4-5, tapi gue masih apresiasi Arrow gitu loh, kayak karena gue 3 season awal tuh masih gue enjoy. Kayak iya, 3 season awal oke. Tapi udah season 4 atau season 5 tuh kayak drama banget ya Pak, actionnya dikit banget. Tapi ya, gue aja bertahan gara-gara si aktor ceweknya itu cakep, udah gitu doang. Kalau enggak mah gue udah drop kalian. Ya makanya, dan kalau gue sih makanya bisa kayak gitu loh. Tapi kayak banyak orang gimana ya, makanya gue nggak bisa rekomend Tenet Interstellar karena banyak orang tuh kayak kalau film endingnya jelek, ya itu filmnya jelek gitu loh. Kayak karena banyak orang yang lebih berkesan tetap semua dilihat di akhirnya ya. Iya, di endingnya gitu. Keseluruhannya. Jadi kayak kalau lu orang yang tipenya gitu sih, gue nggak bisa rekomend Tenet atau Interstellar gitu loh. Jadi nggak tau lah, mungkin karena gue dari dulu kayak gitu sih, kayak banyak banget anime tahun 2000 yang gue tonton endingnya jelek, jadi gue sekarang gue nggak terlalu ngeberatin ending sih, asal masih mayoritas itu aja bisa ada yang menarik buat gue gitu. Iya. Terus untuk Nolan ini gimana? Ada kira-kira dia ada apa? Ada rencana film baru sih? Nah, ini beberapa deket-deket ini. Asli sih ya tahun ini sih nggak ada, tapi 2023 sih nih ya. Dan ini Nolan udah announce proyek barunya dia. Dan gue begitu denger namanya aja, ini gue langsung senyum. Senang banget. Excited gue, hype banget. Karena dia bikin film baru judulnya Oppenheimer, yang
Dan ini ceritanya benar sejarah dari orang yang namanya Oppenheimer. Dan kalau lu ada yang tahu siapa nama dia itu, Yang ini ya, yang quote-nya tuh, "Now I am become death, the destroyer yes, of the world." yes. Jadi kalau ada yang nggak tahu, Oppenheimer tuh dia pemimpin dari Project Manhattan. Kalau nggak tahu itu project yang zaman Perang Dunia Kedua akhirnya ngarah jadi pembuatan bom atom pertama yang Iya. apa? Jadi dan dia pun itu di kalangan sains tuh dia karakter yang kontroversial karena di satu sisi dibilang ya dia jenius yang banyak kedepanin ilmu teknologi nuklir, tapi banyak juga yang ngekritik karena dia yang ngebawain era apa era senjata nuklir. Jadi Ya. apa dia tuh di dunia sains tuh figur yang kontroversial. Dan kenapa gue excited juga karena tadi gue bilang tuh kayak Nolan tuh asal plotnya dibatasin, dia tuh bisa bagus. Makanya kenapa Dunkirk gue bilang bagus karena dia terbatas sama setting sejarah gitu loh. Karena setting sejarah lu nggak bisa endingnya nggak bisa lu Dia kemana-mana dia ya. dia punya limit gitu loh. Iya, di Dunkirk dia nggak bisa ending begitu nyebrang laut masuk ke black hole kayak. Tapi gue nggak tahu di Oppenheimer sih. Atau enggak lagi nyebrang laut tiba-tiba ada kraken atau apalah gitu kan. Iya. Jadi kayak Oppenheimer dari kayak Oppenheimer tuh gue masih senangnya itu karena ya ini dibilang ini film sejarah, benar-benar sejarah tentang figur Oppenheimer. Dan itu sih ceritanya dia kan harus ngikutin sama cerita dunia asli ya. Dan ini beberapa ilmuwan yang kalau gue science nerd gitu kayak dulu gue ngebaca biografi dia tuh menarik banget sih dia karena dia tuh sosok karismatik yang tapi gara-gara karirnya dia itu ikut ke Manhattan Project, abis itu dia jadi sosok yang kontroversial gitu loh. Dan yang tadi quote yang lu bilang itu yang I become death, destroy worlds, itu tuh dia quote yang dia sebutin begitu perasaan dia begitu pertama kali abis ngetes bom atom. Nah, Karena dia pun itu dia yang buat gue sih gini, salah satu ya setelah ini tadi gue tahu ya ini tentang si Oppenheimer, gue jadi malah kayak nunggu gimana pun juga kan pasti kan dia ada konflik batin ya. Iya. Di Manhattan Project ini gue penasaran aja sih ya diolahnya gimana karena gue jujur aja kan gue belum baca biografinya kan. Jadi gue penasaran aja emosi apa yang dia rasain selama ngejalanin Manhattan Project ini. Dan nggak usah baca Jan karena itu jadi spoiler sih. Makanya itu. Gue penasaran aja ya nanti mau kayak gimana. Dan gue ngerasa tuh kalau kayak buat kayak gini tuh siapa yang paling cocok kalau ngebikin ini, dan gue bilang ini ya Nolan sih. Karena Nolan tuh dia kalau kayak The Dark Knight bagusnya tuh dia ngebahas masalah etika isu gitu loh. Dan itu kan yang konflik utama kalau di proyek Manhattan, tapi dia juga sedang dengan sisi teoretika fisika gitu loh. Jadinya gue sih hype banget sih kalau dia bisa ngebawa proyek ini. Dan ini salah satu figur yang menarik gitu loh di sejarah gitu loh, kayak sejarah dunia kayak yang karena hidupnya sih banyak kasihan juga sih kayak Oppenheimer gitu loh, kayak habis selesai Manhattan Project tuh dia kayak nggak bisa dapat award di mana-mana, agak susah cari kerja padahal dia accomplishment-nya kan hebat gitu loh. Iya. Sementara kayak temennya dia yang di Manhattan Project yang lain kayak ada ilmuwan lagi lainnya namanya Richard Feynman, itu dia menang Nobel Prize tapi dia nggak terlalu diikatkan kepada Manhattan Project karena dia bukan pemimpinnya gitu loh kayak. Jadi gue nggak tahu sih ini periode hidupnya Oppenheimer mana yang dibahas, tapi kayak agak menariknya hidupnya Oppenheimer kayak gitu sih, kayak padahal dia dulu bukan dia sendiri yang ngerjain tapi dia tuh yang jadi kayak simbol tumbal gitu loh, dibilang kayak ini kayak nickname-nya dia bahkan tuh kayak father of the atomic bomb gitu loh, kayak father of the atom bomb. Jadi kayak nickname dia tuh kayak agak sedih gitu. Dan padahal kalau lihat itu kayak zaman dulu tuh itu dulu scientist tuh kayak pada conflicting banget loh zaman Perang Dunia Kedua, yang nyampe Einstein pun tuh kayak kan teori Einstein banyak yang jadi dasar itu buat jadi bikin bom nuklir ya. Dia pun itu kan sempat nyesel karena Perang Dunia Kedua dia nulis ke Presiden Amerika untuk ngembangin bom atom. Tapi begitu bom atom udah jadi, dia tuh kayak nyampe pernah bilang tuh kayak kalau saya tahu kemana riset saya dibawa, saya tadi ngikut saran bapak saya menjadi tukang betulin jam aja.
Kayak apa? Itu kalau nggak salah ya kayak zaman dulu kan ada yang buku tentang karakternya itu kan. Hmm, Gue ngebaca yang soal Einstein gitu sih. Kayak iya, dia penyesalan banget gimana dari itunya dia dari hasil yang dia hasil apa hasil karya ya bahasanya hasil karya dia jadi salah satu penyumbang kematian terbesar di dunia gitu. iya. Padahal dia nggak terlibat langsung ke Manhattan Iya, Project, dia dia aja cuma uh, dari bahasanya gitu. Dia yang nggak terlibat langsung aja ada beban moral. uh, Apalagi ini si yang Oppenheimer ini. emang yang ngejadiin gitu. Dan ini makanya apa? Kayak kalau Perang Dunia Kedua tuh menurut gua ada dua figur saintis yang paling menarik. Satu Oppenheimer, satu lagi namanya Werner Heisenberg. Yang apa? Kalau Oppenheimer tuh Manhattan Project di Amerika, Heisenberg itu dia pemimpin proyek nuklir di Jerman Oh Nazi. iya iya Uh, iya. Itu up, udahlah ntar nanti makin kepanjangan ya. tapi Saya ada nggak ada yang di mau ditanya. Nah, nggak ada filmnya sih. filmnya, kan Kalau ada filmnya Heisenberg, gue juga pengen sih. Tapi Heisenberg dia cuma kagak dikecam gara-gara proyeknya dia gagal. ya nanti itulah. Uh, Ya kira-kira untuk yang Nolan hmm, ya dari kita ya kayak gitu ya. Dan juga saya mohon maaf ya, saya masih belajar untuk review film karena itu tadi saya biasa tidak pernah memperhatikan detail. Mungkin ya, lain kali untuk saya membahas, saya perlu waktu 2 minggu gitu sebelum kita ngetik. Dan saya nanti nontonnya sambil mesti nyatet. ya. Gue gue sih inputnya simpel aja sih Jan buat itu. Kalau detail sih nggak apa-apa. Cuma paling nggak kalau kalau mau review direktur itu yang ditonton film yang dari direktur itu sih. Walaupun Shutter Island gue bilang film bagus juga sih. Jadi Shutter Island by the way gimana nih belum kita bahas. Review lo gimana nih? Bagus nggak? Udah lah, lain kali ya. Lain kali ya. Ya, jadi mungkin hari ini kita sampai sini dulu. Yes. Jadi tune in next time untuk review Ojan kepada Shutter Island yang solo. Ya, jadi kita untuk hari ini sampai sini dulu. Ya, terima kasih kalau yang pada sudah mendengar dan mungkin see you next time. Bye-bye.